harus taat aturan pemerintah, taat aturan Allah, taat Nabi, dan taat aturan ulil amri pemerintah. Kalau kita udah ngaji berarti semua harus kita taati, baik hal-hal yang kecil, penggunaan kendaraan bermotor di jalan, yang kita harus menggunakan helm, ini ketaatan terhadap aturan pemerintah. Itulah membedakan orang yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji. Ini yang kita, kemudian juga kita juga harus melihat, jangan nanti persoalan-persoalan kecil. Saya melihat Manhaj Salaf ini bukan suatu organisasi Islam, tapi kumpulan orang-orang yang memang betul sepakat menuntut ilmu agama menggunakan manhaj metode ini. Ya, kemudian kita juga jangan saling uhuwah. Kekuatan kita adalah persaudaraan, ikatan kita. Saya dulu di majelis-majelis yang lain juga demikian. Ini masuk kepada kegiatan intoleransi. Karena cikal bakal daripada radikalisme itu sendiri nanti adanya dimulai dari awal intoleransi. Adanya intoleransi, tidak bertoleransi terhadap umat agama yang lain ataupun dalam secara internal agama Islam itu sendiri. Ada kawan-kawan kita di luar yang memang berbeda manhaj dengan kita, bukan berarti mereka juga bukan saudara kita. Kita diperintahkan untuk lemah lembut kepada, tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada yang non muslim juga kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Nah, manhaj ini mengajarkan kita para jamaah sekalian bagaimana kita berlemah lembut juga. Kemudian kepada saudara kita, kalau ada hal-hal yang kurang terhadap saudara kita, kita harus bisa memaklumi. Ya, kita harus bisa memaklumi. Karena dakwah ini saya mendapat masukan ilmu dari Ustadz kita juga, Ustadz Dr. Husnil Matondang, bahwa mengatakan kepada saya dengan kunjungan saya ke silaturahmi, kunjungan ke rumah beliau mengatakan demikian, Pak Rudi, dakwah itu tidak hanya pakai ilmu, tapi dakwah itu pakai adab. Adab juga diutamakan. Orang yang belum kenal manhaj tiba-tiba masuk ke dalam, tegas kita nyampaikan, mereka akan kabur. Tapi secara perlahan-lahan memang harus kita sampaikan. Nah ini, para jamaah sekalian, Ustadz Abdul Fattah yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf Ustadz, ini juga bagian daripada mitra kami, Polrestabes juga, dalam hal segala sesuatu kami juga berkomunikasi dengan Ustadz Abdul Fattah. Belum kan? Masih? Hampir. Kemudian pokoknya pada persoalan radikalisme. Kata-kata radikalisme itu berasal dari kata radix atau akar. Akar yaitu sesuatu yang mendasar. Ada seseorang ingin melakukan suatu perubahan dengan cepat yang mendasar. Kata radix ini mungkin kita selalu mendengar, tapi apa sih arti radikalisme itu? Kalau dari luar dan Indonesia juga sudah mempatenkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima bahwa radikalisme itu adalah sesuatu perubahan mendasar yang diiringi dengan kekerasan. Perubahan itu tidak diiringi dengan kekerasan itu belum masuk kategori sesuatu yang membahayakan. Karena di luar negeri juga sana mengatakan bahwa saya pernah mengikuti kegiatan dengan Australia, New Zealand mengatakan bahwa counter violent